Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Taufiko dari kelas MJ501. Saya akan menjelaskan yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah muncul. Ya, di sini disusun oleh saya sendiri, yaitu Aidah Taufiko dengan NIM-nya 2202 0102 0035 dengan dosennya Ibu Rati Awilis SEMM, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, kelas MJ502, Prodi Manajemen PJJ S1. UTS Digital Innovative ini saya akan menjelaskan tentang 10 Types of Innovation PT Atko Pakismas Aerostreet. Baik, kemudian sebentar. Ya, saya akan menjelaskan sejarah PT Atko Pakismas atau Aerostreet. Berawal dari menjual sepatu sekolah, pemilik brand lokal Aerostreet asal Klaten, Jawa Tengah, Aditya Kaisariko, umur 34 tahun, mendistribusikan produk dari toko ke toko. Bisnis Aerostreet dimulai sejak 2015. Saat itu, Aditya melihat ada kebutuhan sekunder berupa sepatu yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sejak 2015 hanya menjual sepatu sekolah, Aditya kemudian mengembangkan bisnisnya dengan menawarkan model lain dan menambah variasi produk. Aditya kemudian berinovasi untuk memperluas pasar dengan menjual sepatu olahraga, sneakers casual dan formal. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjual sepatu-sepatunya secara daring melalui platform e-commerce di 2019. Aerostreet secara perlahan menambah penjualan sepatu yang dibuatnya hingga saat ini menjual puluhan ribu sepatu pria dan wanita. Aerostreet memiliki gudang dan tim produk sendiri. Digitalisasi bisnis juga menaikkan hasil penjualan mencapai 5 kali lipat. Seperti itu. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang filosofi Aerostreet. Filosofi adalah inklusivitas. Hal ini tercermin dalam slogan yang mereka usung yaitu "No everyone can buy good shoes". Slogan ini berarti bahwa Aerostreet ingin membuat sepatu yang berkualitas dan terjangkau untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sepatu ekonomi. Filosofi inklusivitas ini diwujudkan dalam berbagai aspek bisnis Aerostreet. Salah satunya adalah dengan menjaga harga sepatu Aerostreet tetap terjangkau. Aerostreet menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tetapi mereka juga menerapkan efisiensi dalam produksi dan distribusi agar harga sepatu tetap terjangkau. Produk utama Aerostreet adalah sepatu, terutama dalam model sneakers, namun mereka juga menawarkan jaket, kaos, celana jeans, dan juga sandal. Ada juga hoodie, dan merek ini dikenal karena menawarkan berbagai model klasik hingga modern bernuansa streetwear dengan harga terjangkau biasanya di bawah Rp200.000. Kemudian di sini ada profil PT Atko Pakismas, yaitu PT Atko Pakismas Aerostreet dengan alamatnya Jalan Pakis Daleman, kilometer 04, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, dengan NPWP-nya 7634386535000. Emailnya atko.pakis.mas.office@gmail.com. Kemudian kategori produknya di sini fashion dan tahun berdiri 2015. Selanjutnya, di sini ada brand terlaris dan websitenya. Pada tahun 2023, Aerostreet telah memiliki pabrik dengan luas lebih dari 1 hektar dengan karyawan mencapai 3.000 orang. Dengan meningkatkan penjualan, dia bisa membantu mempertahankan perekonomian Indonesia, terutama masyarakat di daerah. Perkembangan sepatu Aerostreet ini dibuktikan dengan banyaknya peminat, yakni menjadi urutan nomor 1 brand terlaris di marketplace Shopee bulan Juli tahun 2021. Selain menjadi brand terlaris di marketplace Shopee tersebut, Aerostreet juga telah menjadi super favorit brand pada tahun 2021, 2022, 2023, dan sampai dengan sekarang. Seperti itu. Perkembangan sepatu Aerostreet ini dibuktikan dengan banyaknya peminat, yakni menjadi urutan nomor 1 di brand terlaris di marketplace.
Kemudian di sini ada promosi, yaitu promosi Aerostreet dilakukan secara offline maupun online. Salah satunya dengan media sosial dan mengadakan event. Untuk media sosial berfungsi sebagai alat promosi bisnis yang yang efektif, dan promosi di media sosial dapat mencakup jaringan yang lebih luas, dan event adalah cara yang efektif untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Aerostreet sering mengadakan event-event seperti bazar, giveaway, dan kompetisi. Event-event tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan produk Aerostreet kepada konsumen baru dan meningkatkan loyalitas konsumen lama. Kemudian Aerostreet memaksimalkan penggunaan media sosial berupa Instagram untuk berinteraksi dengan calon konsumen. Media sosial Instagram adalah salah satu media utama Aerostreet dalam melakukan promosi kegiatan dengan followers dengan 2 juta followers. Akun Instagram Aerostreet mengunggah foto dan video COVID mengenai produk yang ditawarkan. Seperti itu. Kemudian di sini selain dimanfaatkan sebagai media promosi dalam meningkatkan daya tarik konsumen setelah melihat akun Instagram Aerostreet, serta adanya promosi media sosial, Instagram dapat menjadi media interaksi atau komunikasi dan sebagai media berbagi informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya update informasi di Instagram Aerostreet. Seperti itu. Salah satu cara promosi yang dilakukan Aerostreet itu sendiri adalah dengan melakukan kolaborasi dengan brand lain untuk meningkatkan penjualan produk. Karena ini dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap konsumen melakukan keputusan pembelian. Seperti itu. Kemudian di sini ada website dan Instagram Aerostreet yaitu dengan 2 juta followers. Dan di website tersebut kita bisa belanja bisa dengan cara di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, dan juga ada pesan melalui WhatsApp. Seperti itu, WA. Di sini ada kolaborasi, kemudian yaitu selain menjual sepatu dengan harga yang terjangkau, Aerostreet juga melakukan kolaborasi dengan beberapa brand yang mampu meningkatkan penjualan produknya. Dan Aerostreet telah berkolaborasi dengan beberapa brand produk makanan, karakter kartun, dan item fashion. Kolaborasi Aerostreet dikenal dengan produksinya yang terbatas, yang merupakan bagian dari strategi pemasaran mereka yang disebut strategi kelangkaan langka seperti itu. Strategi itu bertujuan untuk menciptakan rasa eksklusivitas dan kelangkaan di antara konsumen dan meningkatkan exposure dan daya tarik di antara merek yang berkolaborasi. Beberapa merek kolaborasi unik yang pernah dilakukan antara lain dengan KFC, biskuit Kongguan, Tango, karakter kartun Shinchan, dan tai lalat. Kemudian ada juga coklat KitKat, bubuk sambal ban cabe, sandal swallow, makanan ringan Tini Winnie Biti, baterai ABC, obat-obatan, serta berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming, yaitu anak Presiden Jokowi, kemudian untuk menciptakan inovasi sepatu bergambar batik dan lainnya. Salah satu kolaborasi yang cukup pecah yaitu beberapa waktu lalu ketika mencoba menggandeng brand besar yakni Swallow, produk ini laris dan terjual habis dalam waktu sekejap seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa brand kolaborasi dan terlaris di marketplace Shopee. Ada yang gambar pertama yaitu Aerostreet X KitKat, kemudian dengan Sunpride, ada juga Better, ada juga Le Mineral, kemudian ada Tiny Winnie Beauty, ada KFC, kemudian ada Pedal Pop, ada Proma, dan terakhir Aerostreet X Gibran Rakabuming, yaitu bergambar batik. Kemudian di sini ada tujuan dan fungsi kolaborasi Aerostreet atau yaitu Kotler. Yang pertama menginformasikan, membujuk, mengingatkan. Kolaborasi anti mainstream ini bertujuan untuk menginformasikan sneakers lokal tidak kalah bersaing dengan brand luar maupun brand dalam negeri yang telah naik panggung lebih dulu. Kolaborasi ini juga membujuk para calon konsumen dengan kolaborasi unik yang belum pernah dilakukan brand lain. Yang kedua ada adding value, yaitu kolaborasi produk ini dapat menambahkan nilai baru bagi produk sneakers Aerostreet, yakni dengan menghadirkan desain sepatu sneakers yang tidak biasa sekaligus limited edition. Yang ketiga, assisting, yaitu kolaborasi produk ini memungkinkan perusahaan saling memberi dukungan bagi produk masing-masing. Bagi Aerostreet mendapat corak dan wajah baru sneakers dengan mengadopsi beberapa elemen visual produk mitra sehingga menghasilkan sneakers yang unik dan limited edition. Sedangkan bagi mitra, kolaborasi ini menjadi strategi baru
beriklan sehingga berpotensi meningkatkan kembali brand awareness terhadap nilai-nilai brand, khususnya untuk produk-produk yang mulai ditinggalkan. Kemudian ada cara Aerostate mendapatkan keuntungan atau laba. Aerostate, sebuah perusahaan sepatu, dapat mendapatkan keuntungan atau laba dengan berbagai strategi pemasaran dan promosi. Kemudian di sini ada cara-caranya. Yang pertama, harga yang terjangkau, yaitu Aerostate menawarkan harga yang terjangkau untuk produk-produknya, yaitu mulai dari 50.000, 100.000, hingga dengan 200.000. Harga yang terjangkau ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, terutama bagi kalangan anak muda yang memiliki budget terbatas. Yang kedua, pemasaran yang efektif, yaitu Aerostate memanfaatkan media sosial secara efektif untuk mempromosikan produk-produknya. Media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas. Selain itu, Aerostreet juga aktif mengadakan berbagai promosi dan giveaway untuk menarik minat konsumen juga. Seperti itu. Yang ketiga ada produksi yang efisien. Aerostreet memiliki pabrik sendiri yang mempromosikan produk-produknya. Hal ini membuat Aerostreet dapat mengontrol biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, mendirikan produk lokal, mempromosi atau produksi dan menjual produk lokal dapat membantu meningkatkan pendapatan para produsen, penjual, dan tenaga kerja lainnya. Produk lokal dapat bersaing dengan produk impor dan memiliki karakter khas Indonesia yang menarik. Kemudian di sini ada profit model Aerostreet dan produk Aerostreet. Model keuntungan Aerostreet yaitu menjual produknya langsung ke konsumen baik secara offline maupun online. Seperti itu. Sepatu adalah produk utama Aerostreet. Sepatu Aerostreet dirancang dengan model yang trendy dan harga yang terjangkau. Berikut adalah katalog atau produk-produk lengkap yaitu Aerostreet. Yang pertama produk inti. Mereka mempunyai produk sepatu atau sneakers. Yang kedua sandal. Kemudian ada juga apparel, yaitu kaos, celana jeans, jaket, ataupun hoodie. Di sini gambar pertama sepatu sneakers, yang kedua ada sandal, yang ketiga ada kaos beserta dengan celana jeans, dan yang keempat di sini ada hoodie. Kemudian di sini ada bagaimana Aerostreet berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Aerostreet merupakan salah satu brand fashion lokal yang cukup populer di Indonesia. Brand ini dikenal dengan produk sepatunya yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, Aerostreet juga dikenal dengan kolaborasinya dengan berbagai pihak eksternal. Kolaborasi Aerostreet dengan pihak eksternal dilakukan dengan berbagai tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan brand awareness, yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal dapat meningkatkan brand awareness Aerostreet. Hal ini karena kolaborasi tersebut akan membuat Aerostreet lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, memperluas target pasar. Kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki target pasar yang berbeda dapat memperluas target pasar Aerostreet. Hal ini karena kolaborasi tersebut akan membuat Aerostreet dapat menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan, yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki produk atau layanan yang relevan dapat meningkatkan penjualan Aerostreet. Hal ini karena kolaborasi tersebut akan membuat Aerostreet dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih menarik bagi konsumen. Kemudian ada inovasi yang dilakukan Aerostreet yang menghasilkan keunggulan. Yang pertama, di sini Aerostreet menggunakan teknologi 3D printing, yaitu teknologi 3D printing memungkinkan Aerostreet sepatu untuk membuat sepatu dengan kompleks dan inovatif. Hal ini membuat sepatu Aerostreet memiliki daya tarik tersendiri ke konsumen. Yang kedua, bahan-bahan berkualitas tinggi, yaitu Aerostreet sepatu menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk membuat sepatunya. Hal ini membuat sepatu Aerostreet memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Yang ketiga, sistem manajemen modern. Sepatu menggunakan sistem manajemen modern yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan Aerostreet sepatu untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih efisiensi dan efektif. Yang keempat, ada desain sepatu yang lebih inovatif. Aerostreet sepatu telah berhasil mengembangkan berbagai desain sepatu yang inovatif dan menarik. Desain-desain ini telah berhasil menarik perhatian konsumen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kelima, ada kualitas sepatu yang lebih baik. Bahan-bahan berkualitas tinggi yang digunakan Aerostreet telah membuat sepatunya memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Hal ini telah meningkatkan kepuasan konsumen terhadap sepatu Aerostreet. Dan yang keenam, terakhir efisiensi dan efektivitas bisnis yang lebih tinggi. Sistem manajemen modern yang digunakan Aerostreet
setelah meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnisnya. Hal ini memungkinkan Aerostreet sepatu untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat. Di sini ada visi dan misi Aerostreet. Pertama ada visi, yaitu menjadi merek alas kaki terkemuka di Indonesia. Visi ini sepertinya bertujuan untuk menempatkan Aerostreet di antara merek-merek alas kaki terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan akan kualitas desain dan berketerjangkauannya. Kemudian dan membangun kehadiran global yang kuat, Aerostreet telah menunjukkan ambisi untuk berekspansi di luar Indonesia dengan ekspor ke berbagai negara. Visi ini memungkinkan besar mencakup lebih jauh lagi untuk memperkuat kehadiran mereka di dunia internasional. Mempromosikan inovasi dan peningkatan berkelanjutan, sejarah kolaborasi dan kesediaan perusahaan untuk beradaptasi dengan tren pasar menunjukkan fokus pada inovasi dan peningkatan terus-menerus dalam produk dan proses mereka. Kemudian ada misinya, yaitu memproduksi sepatu berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Misi ini secara langsung yaitu komitmen Aerostreet untuk memberikan nilai yang sepadan dengan harga yang terjangkau dengan menawarkan sepatu berkualitas yang dapat diakses oleh berbagai macam pelanggan. Yang kedua ada memberdayakan masyarakat setempat. Kehadiran perusahaan di Klaten, Jawa Tengah telah memberikan kontribusi pada ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja. Misi ini sepertinya mencerminkan niat mereka untuk terus mendukung dan memberdayakan masyarakat setempat. Berkontribusi terhadap perkembangan industri alas kaki Indonesia, keberhasilan Aerostreet menjadi contoh positif bagi industri ini. Misi ini memungkinkan besar mencakup komitmen untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan industri alas kaki Indonesia secara keseluruhan seperti itu. Kemudian di sini ada cara perusahaan menyediakan layanan produk yang positif. Berikut ada beberapa contoh spesifik tentang bagaimana Aerostreet menyediakan layanan produk yang positif. Yang pertama yaitu Aerostreet menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti kulit asli dan kain kanvas untuk membuat sepatunya. Ada juga Aerostreet memiliki tim desainer yang berpengalaman yang selalu berinovasi untuk menciptakan desain sepatu yang stylish dan sesuai dengan tren terkini. Kemudian yang ketiga ada Aerostreet menawarkan berbagai macam promo dan diskon seperti diskon 50% untuk pembelian pertama untuk memudahkan konsumen mendapatkan produknya. Kemudian selanjutnya yaitu Aerostreet memiliki tim customer service yang responsif dan siap membantu konsumen dengan berbagai pertanyaan dan masalahnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada analisis strategi kolaborasi Aerostreet. Proses membangun brand awareness Aerostreet terbilang cukup unik. Kolaborasi dengan produk kategori jauh berbeda yang jarang ditemukan oleh fenomena proses branding oleh produk lain. Proses terbentuknya brand akuitas menjadi muara utama dalam meningkatkan brand awareness. Dalam membangun brand ekuitas, umumnya dapat diukur melalui brand building block strategy yang sekaligus bisa dijadikan analisis brand yang dikaji saat ini, seperti itu. Kemudian ada strategi kolaborasi yang dijalankan oleh Aerostreet. Memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama meningkatkan brand awareness. Kolaborasi dengan brand lain yang sudah dikenal luas dapat meningkatkan brand awareness Aerostreet. Hal ini karena konsumen yang mengenal brand lain tersebut juga akan mengenal Aerostreet. Yang kedua, menjangkau segmen pasar baru. Kolaborasi dengan brand lain yang memiliki segmen pasar berbeda dapat membantu Aerostreet menjangkau segmen pasar baru. Misalnya, kolaborasi Aerostreet dengan Kongguan dapat menjangkau segmen pasar keluarga. Sedangkan kolaborasi Aerostreet dengan Vans atau sepatu Vans dapat menjangkau segmen pasar anak muda. Yang ketiga, menciptakan produk yang unik dan menarik. Kolaborasi dengan brand lain dapat menciptakan produk yang unik dan menarik. Hal ini karena kedua brand akan menggabungkan elemen-elemen dari masing-masing brand untuk menciptakan produk yang baru. Yang keempat, relationship atau building block. Aerostreet mampu membangun kembali nostalgia audiens kepada brand kolaborasi. Masyarakat akan mengingat kembali brand yang digandeng Aerostreet untuk berkolaborasi sehingga brand tersebut akan tertanam kembali di benak masyarakat seperti itu. Kemudian di sini ada juga beberapa contoh kolaborasi Aerostreet yang sukses. Yang pertama Aerostreet X Kongguan. Kolaborasi ini menghasilkan sepatu dengan desain unik yang menampilkan logo Kongguan. Sepatu ini laris terjual pada saat momen lebaran. Yang kedua Aerostreet X Sun Pride. Itu
buah-buahan ya. Kolaborasi ini menghasilkan sepatu dengan desain yang menampilkan buah pisang Sunpride. Sepatu ini menarik perhatian konsumen dengan desainnya yang unik dan kreatif. Yang ketiga ada Aerostreet X Marvel. Kolaborasi ini menghasilkan sepatu dengan desain yang menampilkan karakter Marvel. Sepatu ini diminati oleh penggemar Marvel karena desainnya yang keren. Seperti itu. Ada juga inovasi yang sudah dilakukan Aerostreet. Aerostreet telah melakukan berbagai inovasi dalam produk penjualan, yaitu berikut adalah beberapa inovasi yang telah dilakukan. Ya, yang pertama, inovasi produk. Penggunaan teknologi baru seperti shoes injection mold untuk membuat sol sepatu yang lebih kuat dan tahan lama. Yang kedua, yang kemudian yang B, pengembangan model sepatu yang sesuai dengan selera anak muda dengan desain yang trendy dan kekinian. Selanjutnya ada kolaborasi dengan berbagai pihak seperti brand lokal, tokoh publik, dan komunitas untuk menciptakan produk yang lebih baik, unik, dan menarik. Yang kedua ada inovasi pemasaran, berfokus pada pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya ada penggunaan strategi marketing yang kreatif dan unik, seperti mengadakan kompetisi dan giveaway untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian di sini ada Aerostreet berencana untuk terus berinovasi dalam produk dan pemasarannya. Beberapa inovasi yang dilakukan di masa depan antara lain yaitu pengembangan produk baru seperti sepatu olahraga, sepatu boot, dan sepatu formal. Ada juga ekspansi ke pasar internasional dengan membuka toko di berbagai negara di luar Indonesia. Kemudian penerapan teknologi baru seperti teknologi augmented reality dan virtual reality untuk meningkatkan pengalaman konsumen dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Aerostreet berharap dapat terus berkembang dan menjadi salah satu brand sepatu lokal ternama di Indonesia. Kemudian di sini ada sistem penjualan Aerostreet. Penjualan Aerostreet di sini yaitu dengan penjualan online. Saluran penjualan online Aerostreet sangat kuat, kehadiran yang signifikan di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Perusahaan ini juga memiliki toko online resmi di website mereka sendiri. Penjualan online berkontribusi sekitar 98% dari total omset Aerostreet. Penjualan offline yaitu Aerostreet juga memiliki jaringan toko offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Toko-toko ini biasanya berlokasi di pusat perbelanjaan dan area ramai lainnya. Penjualan offline berkontribusi sekitar 2% dari total omset Aerostreet. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada proses penjualan Aerostreet dapat diuraikan yaitu pemesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui website Aerostreet atau e-commerce secara langsung di toko offline. Pembayaran yaitu Aerostreet menawarkan berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, kartu kredit, debit, dan cash on delivery atau COD. Pengiriman Aerostreet yaitu Aerostreet bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman untuk memastikan pesanan pelanggan diantarkan dengan cepat dan aman. Pelayanan pelanggan yaitu Aerostreet memiliki tim customer service yang siap membantu pelanggan dengan pertanyaan pengembalian dan masalah lainnya. Kemudian ada Aerostreet juga memanfaatkan berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan seperti yang pertama promosi dan diskon. Aerostreet secara teratur mengadakan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Yang kedua influencer marketing, yaitu Aerostreet bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Yang ketiga sosial media marketing. Aerostreet aktif di media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan mempromosikan produk mereka. Kemudian yang keempat, live streaming. Aerostreet mengadakan live streaming secara teratur untuk menampilkan produk mereka dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima, ada inovasi produk. Aerostreet secara teratur meluncurkan produk baru untuk memenuhi permintaan pelanggan. Seperti itu. Kemudian ada experience fokus dan inovasi untuk pelanggan serta proses transaksi yang mudah. Di sini PT Atko Pakismas atau Aerostreet adalah salah satu perusahaan sepatu lokal yang sukses di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan sepatu berkualitas dengan harga yang terjangkau. Salah satu inovasi yang dilakukan Aerostreet adalah proses transaksi yang mudah. Berikut beberapa contoh bagaimana Aerostreet berfokus pada pengalaman pelanggan dan inovasi. Yang pertama ada gerai Aerostreet didesain dengan modern dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat duduk, wifi, dan tempat charge. Yang kedua ada Aerostreet memiliki tim layanan pelanggan yang ramah dan informatif
setiap membantu pelanggan untuk memilih produk yang tepat. Yang ketiga ada Aerostrade selalu mengembangkan produk-produk baru yang mengikuti tren terkini dengan harga yang terjangkau. Yang keempat ada Aerostrade menawarkan berbagai promo dan diskon untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Yang kelima, Aerostrade menawarkan berbagai metode pembayaran yang praktis serta layanan pengiriman yang cepat dan aman. Kemudian di sini ada bagaimana perusahaan Aerostrade bisa meningkatkan efisiensinya, yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh PT Atko dengan meningkatkan efisiensinya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, yaitu ada meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang ketiga, ada meningkatkan penggunaan teknologi. Yang keempat, ada menggunakan sistem kerja shift. Yang kelima, ada menggunakan mesin otomatisasi. Yang keenam, ada memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, di sini ada inovasi transaksi PT Atko Pakismas atau Aerostrade. Yang pertama, dompet digital Aerostrade merupakan aplikasi dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara online dan offline. Yang kedua, layanan transfer uang Sendit merupakan platform transfer uang yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang secara real time. Yang ketiga, pembayaran QR atau QRIS Code, yaitu Aerostrade menawarkan solusi pembayaran QR Code yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Yang keempat, pembayaran NFC. Aerostrade juga menawarkan solusi pembayaran NFC yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mendekatkan smartphone mereka ke perangkat pembaca NFC. Kemudian yang kelima, pembayaran online. Aerostrade terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce dan online store sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran online dengan mudah. Kemudian di sini ada kesimpulan, yaitu PT Atko Pakismas atau Aerostrade merupakan inovasi atau perusahaan inovasi teknologi finansial yang menawarkan berbagai solusi pembayaran dan transfer uang digital yang mudah, aman, cepat, dan terjangkau. Inovasi yang ditawarkan oleh PT Atko Pakismas atau Aerostrade telah mengubah cara orang bertransaksi di Indonesia. Yang kedua, ada kolaborasi mampu meningkatkan brand awareness kepada masyarakat terhadap brand sepatu Aerostrade, begitu juga dengan brand yang diajak kolaborasi. Yang ketiga, ada konsisten dalam berkarya mampu membangun persepsi positif dalam sebuah brand. Yang keempat, ide kreatif dapat diciptakan melalui kolaborasi, sekaligus menjadi wacana baru dalam meningkatkan brand awareness, khususnya dengan strategi kolaborasi. Yang kelima, ada ide kolaborasi ini dapat diaplikasikan kepada brand lain dengan harapan mampu meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap brand tersebut. Yang terakhir yaitu dari hasil uji yang telah dilakukan di mana menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan Aerostrade mempengaruhi minat beli konsumen. Kemudian di sini sudah selesai. Ya, terima kasih. Berikut saya sudah menjelaskan tentang 10 types of innovation PT Atko Pakismas atau Aerostrade. Sekian presentasi dari saya, Aida Taufiko dari kelas MJ501. Sekian dan terima kasih.